Assalamualaikum woi. Nyesal kau nonton video ni. Lebih nyesal lagi kalau kau tak tonton video ni. Jangan lupa like, subscribe and semualah pencet tombol kanan, oke? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian monggo yang dari doa yang sebagaimana pas di kelas, monggo berdoa mulai. Alhamdulillah. Dikarenakan dari pihak sekolah masih belum memberikan buku atau buku RKS, maka untuk sementara ini saya akan membagikan buku kopiannya dulu. Ini yang foto kopian yang kemarin masih ada, yang kodis. Bukan yang sama yang bawah itu masih semester dasar gitu, masih satu. Nah, ini yang sebelum kita mulai, untuk agar lebih akrab lagi gitu. Kan di sini ada murid baru gitu, masnya baru masuk. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri secara singkat gitu. Nama saya Muhammad Syafir Komarudok, biasanya dipanggil Mas Syafir. Mas Komar di Mogo, tapi biasanya paling sering itu Mas Syafir. Terus asalnya dari Mojokerto Tangsel. Nah, untuk sekarang pendidikannya masih Universitas Hasyim Asy'ari, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Terus untuk madrasah aliyahnya, madrasah aliyah Madrasatul Quran atau MQ Kebiren biasanya. Kalau orang-orang sini kenalnya itu FAT atau MQ gitu. Terus MTS-nya juga sama, Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran. Terus untuk MI-nya MI Mambatul Hikmah Rowo Mojokerto. Terus kalau misalkan ditanya masalah hobi saya untuk literasi mungkin membaca buku. Terus kalau hobi dalam bidang olahraga mungkin lebih condong, lebih sukanya yang berbau-bau dengan tangan, yaitu contoh badminton ataupun voli atau tenis meja. Terus kalau kesenangan kegemaran biasanya bermain game bisa Mobile Legends, kalau nggak gitu Call of Duty kalau yang tembak-tembakan mobile. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan untuk masalah biodata. Nah, kalau udah selesai
Monggo Mas Fatih memperkenalkan diri. Siapa? Fatih Ahmad Aminuddin. Ya. Sekolah Alhamdulillah. Kelas 7. Terus alamatnya Pudong 2. Terus hobi. Oh, yang kemarin tuh yang di grup WA ya, Mas Fatih. Itu hobi, bukan pekerjaan ya. Gamenya apa? Oh, Free Fire. Free Fire aja. Maksudnya kan saya itu sih, kalau hobi cuma berbayar beda. Terus cita-citanya dari pro player, bukan? YouTuber kontennya konten game, mungkin. Target subscribernya berapa? 500.000. Apa 500 saja? Loh, kalau 500 aja, kasih terlalu dikit loh. Yang kayak Atta, Linda gitu loh, bisa 20 juta lebih loh. Kan youtuber gamer kan juga banyak sih subscribernya, gantung kalau mainnya enak. Tapi kan gak mesti streamingnya di YouTube, kan bisa juga di seperti aplikasi streamer kayak Nimo TV atau kayak gitu Facebook kan yang bisa. Itu saya memang kok yang dilakukan menurut sampean benar. Ya, monggo kalau misalkan bisa membahagiakan orang tua dengan hasil jeripaya sampean dengan streamer, ya alhamdulillah monggo. Pokoknya kalau saya doakan moga-moga cita-cita sampean semua terwujud dan bisa menghasilkan. Nah, sudah nggih untuk perkenalan diri, saling perkenalan. Mas Doni sudah kenal nggih sama Mas Fatih, sama saya juga nggih. Nah, sudah nggih, langsung ke materi nggih. Coba buka halaman 32 kalau Nah, di sini membahas tentang optimis dan sabar. Optimis atau percaya diri, jangan asa, dan juga bersabar. Terus yang dibahas pada kali ini adalah Quran surat Az-Zumar, surat ke-39. Itu maksudnya yang dalam kurung surat dalam Al-Quran yang ke-39 ayat 53. Mas Fatih ngajinya udah sama. Iqra apa sudah Al-Quran? Juz 1. Nah, bisa ngaji berarti nih. Coba dibaca ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillah dulu. Yang keras. Ibadiyal ladina takut matu inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an Ghafurur Rahim. Nah, Mas Doni baca terjemahnya. Nggih. Melampaui
diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa diri dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau percaya sendiri saya bacakan lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, di sini objek dari pembahasan ayat suci Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini, objeknya yaitu orang-orang kafir. Nah, kan di sini dituliskan yaitu yang melampaui batas. Jadi semua kalangan hamba-hamba Allah itu termasuk kita semua ini. Makhluk hidup itu semua hamba Allah. Akan tapi yang melampaui batas itu baru yang dinamakan orang kafir. Nah, jadi yang ditujukan yaitu orang kafir di sini, ya. Terus janganlah kamu berputus asa. Nah, jadi maksudnya berputus asa itu dalam bentuk ingin bertaubat atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi semua dosa, semua bentuk dosa itu pastinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada pengecualian, kecuali dosa syirik atau mempersekutukan Allah. Nah, bagaimana cara untuk diampuni oleh Allah? Maksudnya dalam bentuk syirik itu, ya, dengan cara bertobat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini dapat terjemah kosakata atau kalimat mufradat. Jadi maksudnya kosakata atau mufradat ini diterjemahkan secara berkata. Kalau yang tadi masih satu ayat, kalau di sini berkata-berkata. Qul, katakanlah ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, dan seterusnya. Terus kembali. Nah, langsung ke penjelasan ayat. Ayat ini merupakan suruhan kepada segenap para hamba pendurhaka. Tadi yang saya bilang itu orang-orang kafir, ya, pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir, dari orang-orang kafir dan lain-lainnya. Maksudnya lain-lainnya itu hamba Allah yang muslim akan tapi durhaka. Maksudnya durhaka ini melalaikan apa yang ditugaskan oleh Allah dan tidak mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Allah. Tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan larangan yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Itu yang dimaksud orang muslim yang durhaka. Kemudian dan agar bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi Allah menyerukan kepada seluruh hamba-hambanya, baik itu dari manusia ataupun segala jenis makhluk, yaitu jin ataupun malaikat, bertaubat dan kembali kepadanya, juga sebagai pemberitahuan kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Jadi Allah pasti akan menerima orang yang ingin bertaubat. Nah, itu. Kemudian meninggalkan perbuatan dan meninggalkan perbuatan dosanya.
betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih laut. Nah, buih laut ada yang tahu buih laut apa? Buih laut itu seperti gelembung yang ada di lautan, kan jumlahnya nggak terhitung gitu. Nah, kalau misalkan dosa kita disamakan, diibaratkan seperti buih-buih dalam lautan yang sangat banyaknya itu, Allah tetap mengampuni dosa kita karena kita ingin meminta ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampuni dan menerima taubat dari kita. Di sini juga terkecuali dosa karena syirik. Nah, syirik atau mempersekutukan Allah. Dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikannya. Nah, di sini juga terdapat firman Allah yang lain yang pembahasannya juga hampir sama, yaitu illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Abdurrahman Al-Muzani mengatakan bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah SAW. Saudara mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Aku tidak suka bila diberikan kepadaku dunia dan isinya sebagai ganti dari ayat ini, yaitu katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri," hingga akhir ayat, hingga akhir hadis. Hadis di atas menunjukkan bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tersebut bila disertai dengan taubat. Dan seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berputus asa ini kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa dalam mencari rahmat Allah, dalam mencari ridho Allah, dalam mencari ampunan Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa dalam kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya dosa-dosanya, karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu luas. Di sini juga tertera firman Allah yang pembahasannya juga hampir sama, yaitu alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Monggo Mas Fatih dibaca terjemahnya. Nah, orang-orang yang ilmunya mungkin masih belum mengenal apa itu intisari dari Al-Quran, ditanya oleh Allah, tidakkah, maksudnya apakah mereka tidak mengetahui, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya yang menerima dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ini ditujukan pada orang-orang yang ingin yang belum bertaubat. Apakah mereka tidak ingin bertaubat? Seperti itu intisarinya. Terus yang kedua, firman Allah
Wa may ya'mal su'an aw yaqdim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Buat baca. Barang siapa kejahatan dan menganiaya dirinya, ia mohon ampun kepada Allah, karena ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. apa itu kata-katanya? IS Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat. Nah, ini kalau misalkan disuruh gurunya baca ini IS itu apa maknanya? Berarti baca Quran surat terus At-Taubah 10 ayat ini maksudnya urutan surat. Nah, kalau surat pertama kan Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai yang 9 At-Taubah. Terus ayat 104. Kok At-Taubah? An-Nisa maksudnya. An-Nisa surat keempat ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, maksudnya menganiaya dirinya ini apa yuk? Ada yang paham? Menganiaya dirinya itu seperti ini berbuat kejahatan. Kan kejahatan kan otomatis kan berimbas negatif kepada diri sendiri. Itu yang dimaksud menganiaya dirinya. Kan nanti juga dihisab di akhirat kejahatannya itu kan akan dibalas dengan adab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dengan menganiaya dirinya. Kemudian ia mohon ampun. Orang yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah akan mengampuni segala kejahatan tersebut dan dosa orang tersebut yang ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa. Kemudian juga terdapat firman Allah yang pembahasannya bersama tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tertera 5 yang pembahasannya tentang taubat. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira illa alladziina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Kan tadi ada yang orang kafir, ada orang yang belum yang belum bertobat. Maksudnya orang mukmin, orang yang mukmin bertobat. Dan di sini ditujukan kepada orang-orang munafik. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Di sini ada yang tahu tempat yang paling bawah dalam neraka itu neraka apa? Neraka Jahannam. Benar Mas Fatih. Neraka Jahannam. Dan kamu sekali-kali, maksudnya kamu ini orang-orang munafik tidak akan mendapat seorang penolong pun. Mau gimana lagi orang munafik kan apabila dia berkata ia dusta, apabila dia berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga apa? Masya Allah. Apabila dia berbuat tidak mengerjakan, kecuali orang-orang yang taubat. Jadi yang dimaksud ini kecuali itu apabila orang-orang munafik itu ingin bertaubat, orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Jadi mereka tidak dituntut, maksudnya di sini ikhlas itu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan
dengan hati yang luas, tidak terbebani, dengan ikhlas. Nah, tidak ikhlas dengan ikhlas mengerjakan agama Allah mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama dengan orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, di sini pahala yang besar itu apa? Pahala yang paling besar dari orang-orang yang beriman, yaitu pahala di surga. Nah, itu pahala yang paling baik, yaitu surga. Jadi di sini yang ayat kedua, ayat 196 itu ditujukan kepada orang-orang munafik yang bertaubat dan mengamalkan amal soleh, maka mereka akan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Dari sini ada yang ingin dipertanyakan masalah taubat atau monggo setelah itu nih monggo. Gak ada. Mesti kau mesti. Kemudian surat ketiga. Kemarin kan surat pertama Al-Baqarah, terus yang kedua ini Az-Zumar, terus yang ketiga ini Quran surat Al-Baqarah. Gimana nih tulisannya? Bacanya gimana? Mas Fatih, ini bacanya gimana? Yang atas sendiri, halaman 34. Yang ini loh, ini vitamin. Bukan. Yang ini tadi QS itu bahasanya apa? Bacanya apa? Quran. Kan kalau Al-Quran berarti AS, kalau ini berarti Quran surat. Terus Quran surat, terus terus itu tanda kurung itu dibaca apa? Yang ini loh, Mas. Nah, ini dua dalam kurung dua ini maksudnya apa? Surat kedua. Nah, besok kalau misalnya disuruh baca sama gurunya kayak gitu, dijawab Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua dalam Quran, terus ayat. Benar gitu. Surat ayat 153. Gantian lagi Mas Doni yang baca. Ya, ini gimana? Amanus ta'in bis. As-sholat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, di sini maksudnya penolongmu itu apa? Kenapa gak Allah sebagai penolong? Nah, Allah memberikan atau menyuruh kita dengan sholat kita meminta pertolongan dengan sholat dan sabar kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala masalah atau musibah yang kita alami. Nah, jadi kita dengan sholat dan sabar, maka insya Allah akan memberikan jalan untuk masalah tersebut atau menghilangkan masalah tersebut. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, seperti itu penjelasan ayat. Allah Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Nah, seperti tadi, sebagaimana firman Allah tadi Al-Baqarah ayat 4, beda ini, tapi ayatnya maknanya sama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Nah,
Jadi sabar dan sholat itu memang berat. Kenapa kok berat? Kan seperti kalau misalkan kita disuruh sabar, kita disuruh sholat sama orang tua kita, Mas Buni, ayo sholat, udah azan loh. Malas bu, keraja, nunggu komat. Nah seperti itu. Itu itu dinamakan kenapa sholat itu berat. Sabar itu juga berat. Kalau misalkan kita mendapat musibah, aduh, tanganku sakit, ya Allah, kok berat banget. Nah, itu kalau misalkan kita tidak sabar akan musibah yang diberikan kepada Allah, maka itu Allah pasti menghilangkan musibah tersebut. Akan tapi dengan adanya sabar tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai lebih yaitu pahala. Nah, seperti itu. Kenapa Allah memberikan musibah atau masalah kepada seluruh hambanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya yang tanya ini, kan tadi nggak ada yang tanya. Ayo, harus jawab. Kenapa? Karena, coba aku ya. Gini, Allah memberikan masalah atau musibah kepada hambanya itu semua itu telah diukur. Jadi musibah yang diberikan kepada hambanya itu ditolak ukur bahwa semua itu musibah itu tidak akan memberatkan bagi hambanya. Jadi kalau misalkan kita dapat musibah sakit berges lah misalnya, kan itu musibah sih namanya. Tapi kan tidak mungkin Allah memberikan musibah itu untuk memberatkan seluruh hambanya. Kan musibahnya kan tidak seberapa berat nih, kecuali kalau misalkan berat dan manusia itu tidak bisa menerimanya, berarti manusia itu mati ya, seperti itu. Dan juga fadilah bagi kita, maksudnya bukan keutamaan, tapi manfaat. Manfaat kita diberikan musibah, manfaat kita diberikan masalah atau sakit, itu juga mengurangi dosa dari dosa yang kita perbuat, yang kita alami. Seperti itu. Kalau misalkan kita sakit, kita ada masalah atau lain-lain, berarti itu Allah sedikit mengurangi apa yang dosa yang ada pada diri kita, seperti itu. Ayat tersebut memerintahkan agar kita mintalah pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia kalian dengan kesabaran dan sholat. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sholat dan juga sabar. Seperti itu. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderitamu. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dari menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Seperti kok Mas Fateh punya bonekanya hilang, boneka kesayangan misalnya. Mas Fateh harus sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Kan kita tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh Allah. Siapa tahu orang tuanya Mas Fateh akan memberikan boneka yang lebih bagus dari yang kemarin. Jadi Allah tidak akan menyusahkan kepada seluruh hambanya, seperti itu. Kemudian pada akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya tanya, apakah di sini Mas Doni dengan Mas Fateh kalau sholat khusyuk nggak? Masa khusyuk langsung semua dilimpahkan kepada Allah? Maksudnya kalau misalkan ada rame gaduh-gaduh di belakang pas sholat, masa sampean gak mikir, ora iki rek nang mburi kok rame. Masa nggak ngono sampean?
Nah, emang khusyuk itu sulit, akan tapi Allah memudahkan atau menerima sholat kita meskipun tidak khusyuk, akan tapi mungkin pahalanya mungkin agak dikurangi gitu. Soalnya khusyuk itu memang sulit asli. Saya juga kalau misalkan sholat gitu, kalau misalkan pas sholat terus digoda dengan setan, terus, kan tadi sebelum sholat itu uang saya hilang, misalkan seperti itu. Terus terus setan menggoda, Fir, uangmu loh tadi ada di sini, langsung kepikiran, nanti aku salah dekek iki berarti itu. Seperti itu tuh satu contoh sholat tidak khusyuk. Memang sholat khusyuk itu saya akui susah. Jadi seperti itu, di sini ditujukan yaitu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tunduk dan patuh kepada Rabb mereka. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan dan yang mendera manusia adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, kesungguhan, bukan sekedar melakukan gerakan sholat seperti dan juga bacaan sholat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu khusyuk. Khusyuk berarti kita tawaduk kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Khusyuk. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sabar. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3, yaitu yang pertama kesabaran dalam menjalani ketaatan, kedua sabar menjauhi larangan, terus yang ketiga benar, sabar dalam menerima musibah. Pertama, kesabaran dalam menjalani ketaatan. Jadi gini, emang kalau kita mengerjakan apa yang disyariatkan pada kita, apa yang ketentuan yang ditujukan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus sabar dalam menjalani apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah. Nah, memang sabar di sini sulit, akan tapi kalau kita melakukannya istiqomah terus menerus, maka kita akan terbiasa. Nah, seperti ini kita menjalani sholat meskipun kita sibuk sesibuk mungkin, ataupun kita menjalani sholat meskipun kita sedang sakit. Kan di sini ketentuannya kalau misalkan kita sakit, kaki kita patah, berarti sholatnya tidak bisa berdiri, akan tapi dengan duduk. Nah, itu salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu tidak mungkin mempersulit amal yang akan dilakukan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau misalkan tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa miringkan menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, berarti berbaring. Akan tapi kakinya di arah kiblat dan terus pokoknya kakinya di arah kiblat. Nah, seperti itu. Kalau nggak bisa berarti dalam hati ataupun berkedip mata. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Berarti kalau nggak bisa seperti itu dalam hati, berarti tidak sadar. Berarti kalau orang tidak sadar kan tidak diwajibkan sholat. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, sabar menjauhi larangan. Sesungguhnya dalam hati ada keinginan untuk melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti mana puasa memang berat kan, kita harus sabar untuk menjalani puasa. Kita harus sabar dengan menahan hawa nafsu. Nah, seperti itu. Sabar yang kedua, misalkan seperti ini, sebelum zuhur aku lapar banget ya, pengen minum puasa setengah hari aja. Itu nggak boleh kan, kita harus sabar. Kalau misalkan sabar, insya Allah nanti pahalanya kan lebih banyak daripada yang puasa setengah hari. Masa sampean udah MTS kelas 2, kelas 1, masa puasa masih setengah hari? Enggak tahu, masa? Sampean puasa bolong nggak kemarin? Kenapa alasannya?
Kok bisa lapar? Kenapa? Gak sahur. Gak sahur kok lapar. Gak sahur. Masuk alasannya gak sahur. Kan bisa sih. Kalau misalkan kita mungkin dalam menjalani puasa kan Ramadan, kalau yang diwajibkan kan Ramadan. Itu kalau misalkan kita bertahan gitu. Kita apa? Misalkan tidur, nah salah satunya tidur. Terus main game ataupun apa yang kita senangi lah, dan kita itu tidak merasa lapar dan haus gitu. Kalau gampangan tidur pokoknya sampai harus sholat, nggak boleh kalau misalkan kita tidur habis sahur, habis sholat subuh tidur sampai ada maghrib. Nah itu nggak boleh, berarti kita tidak sholat zuhur dan tidak sholat asar. Nah sholat asar dulu baru dilanjut tidurnya. Akan tapi kalau misalkan kita dalam menjalani puasa Ramadan, kalau memang tidur dihitung ibadah dalam puasa Ramadan, akan tapi kan lebih baiknya, alangkah baiknya diselingi dengan tadarus Al-Quran, sholawat, ataupun mendatangi majelis ilmu, ceramah-ceramah seperti itu. Nah itu lebih baik. Tapi kalau misalkan tidur untuk menanggulangi rasa lapar dan dahaga, diperbolehkan. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Yang mana ini? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala tetap harus disikapi dengan sabar. Nah, hati harus qanaah atau menerima ujian tersebut. Yakinlah ujian yang diberikan pada makhluk sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Nah, seperti itu. Jadi Allah tidak akan memberatkan musibah yang akan diberikan kepada hambanya. Nah, seperti itu. Tiap-tiap hamba tingkat keimanannya tidak sama, sehingga tingkat ujiannya juga tidak sama, tingkat masalah yang diberikan juga tidak sama, juga berbeda. Semakin tinggi keimanannya yang dimiliki, maka semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan. Nah, semakin tinggi kita iman kita, berarti semakin tinggi juga setan. Maksudnya semakin tinggi juga tingkatan setan itu mengganggu manusia tersebut. Nah, seperti kita tingkatan kiai mungkin ya, berarti yang menggoda berarti setan, mungkin dari kalangan iblis. Nah, kalau sama ini pasti paling setan ecek-ecek, paling wis kegoda. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian pembahasannya dari awal sampai akhir, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya loh berarti. Ayo. Terus langsung aja, jangan soal 1 sampai 10 aja cukup. Kita kerjain bareng-bareng aja biar cepet gitu. Dari nomor 1, Mas Doni, monggo dibaca. Iya lagi. Asrofu. Apa artinya? Coba dicari. Arti yang di sebelumnya ada kok. Ini surat Az-Zumar. Tadi coba cari. Terjemah perkata seperti ini dari ya ibadiyah. Apa artinya? Nah, berarti ABCD yang mana? Nah, coba dicoret. Disilang. Nah. Terus Mas Fateh yang kedua, nomor 2. Nah, dicari juga. Sama Kak Azumar. Oke, katakanlah berarti C, benar. Terus gantian. Nah, Aladina dan Asrafu. Kalau nggak ketemu. Ada kok.
Aladina, terus asrafu juga ada 2 kata di situ. Aladina udah ketemu belum? Masa belum ketemu? Aku harus ketemu loh. Oh, Ini Aladina udah ketemu. Terus asrafunya ada kok. Ada asrafu mana? Coba cari. Masa ketemu. bisa. Nah, terus kalau digabungkan jadi artinya? Enggak, maksudnya artinya kalau digabungkan. Itu loh artinya, yang ini sama yang ini digabungkan. Apa? Jadi orang-orang yang melampaui batas. Nah, berarti yang A, B, C, D, B, G. Terus Mas Fatih sekarang ini surat Az-Zumar. Az-Zumar, masih Az-Zumar. Dan terjemah perkata aja Mas biar gampang. Perkata aja, jangan yang jadi satu ayat. Ini. Nah, ini perkata. Sama cari di situ, latak. Ini. Janganlah berputus asa. Apa itu Arabnya? Kamu udah ketemu? Oh, Iya, Bos. janganlah. Nah, berarti Arabnya apa itu? La tak nantu. Berarti yang akan tiang. Oh, berhubung. Nah, terus ya. Semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosa Dosa apa tadi? Tadi lo udah saya terangkan lo balik lo. Masuk lali. Dosa apa Mas Fatih? Ngerti gak? Sirik, tati, sirik. Oh, saya memang bubui. Saya ini gak bisa jawab. Terus nomor 6. Aduh. Nah, mimnya juga panjang. Mir rahmati. Apa? Rahmatillah, masa janji. Udah, ini bahasa Indonesia udah ada ini. Bahasa Indonesia di Arab, bahasa Arab yang di Indonesia kan. Masa masih nyari? Kira-kira ini udah ada artinya di sini. Coba pencari ABCD lah ada. Nanti rahmatillah berarti. Nah, bener rahmat. Gak usah cari-cari, itu udah ada artinya rahmat. Sama kayak bahasa Indonesia. Rahmatillah, rahmat Allah. Terus yang 7. apa ini yang bermakna mengampuni adalah Ayo. Aziman Ustaz. Mengampuni apa? Mana? Ayo, mengampuni apa? Ayo. Udah ketemu namanya. Wes tak? Kok ini mengampuni kok?
Anggap kok ibu belum mau. Ini masalah ketemu rek. Nomor apa yang ketemu loh? Mas Fatih udah ketemu belum? Sudah apa? Tuh. Bahasa Arabnya mengampuni. Mengampuni bahasa Arabnya apa? Nang ngono kok. Ya. Hah? Ya benar. Salah. Yang biru A berarti. Terus Mas Fatih 68. Ya Lufiru. Ini bukan. Oke, dosa berarti di situ apa? Oke, pun sampai sini aja nggih. Mungkin. Nah, untuk pemberitahuan aja nggih. Untuk hari Jumat dan juga hari Ahad itu hari Minggu itu libur, bisa diteruskan di hari Sabtu. Mungkin untuk seterusnya sampai seterusnya mungkin kan ini mungkin kalau dihitung pertemuan gitu, mungkin ini yang terakhir akan, tapi kita dari pihak dari mahasiswa Unhas mungkin akan membantu sampean semua untuk mengerjakan semua soal yang akan diberikan oleh guru. Jadi modelnya enggak ngajar, enggak pengajar dengan murid, tapi seperti kayak teman bantu ngerjain tugas seperti les lah modelnya ya. Kalau besok mungkin modelnya seperti les, enggak seperti ngajar seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan dari awal sampai akhir? Mesti gak ono. Mesti gak ono. Apa Mbak? Hah? Iku modul itu mesti buku pegangan kok. Nah, seperti buku ini loh. Nah, buku Quran hadis kelas 7 amat udah kayak ngono loh, kan modul. Nah, wis ngerti kan? Mas Fatih ada yang tanya kan? Enggak? Ya udah, mungkin enggak ada yang tanyakan. Marilah kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita telah pelajari diridhoi Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.